Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Edi Herlambang akan mencoba untuk menerangkan salah satu materi yaitu isolasi dan analisis enzim protease. Kita masuk dalam pendahuluan yaitu di mana enzim adalah biomolekul berupa protein berbentuk bulat atau globular yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari satu rantai polipeptida. Enzim berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat dalam proses reaksi tanpa habis bereaksi. Keunggulan dari enzim adalah sebagai biokatalisator antara lain karena memiliki spesifitas tinggi, mempercepat reaksi kimia, produktivitas tinggi, dan dapat menghasilkan produk akhir yang tidak dapat terkontaminasi. Salah satu contoh dari enzim adalah enzim protease, di mana enzim protease merupakan salah satu jenis enzim yang banyak digunakan dalam industri dan sebagai salah satu biokatalisator yang berfungsi untuk memecah protein. Enzim protease memiliki peran penting dalam proses metabolisme dan keteraturan dalam sel. Pada industri, enzim protease sering digunakan dalam industri deterjen, industri farmasi, industri kecantikan, makanan, industri film, serta pengolahan limbah. Enzim protease banyak terdapat pada bakteri proteolitik. Bakteri proteolitik adalah bakteri yang mampu menghidrolisis protein menjadi peptida yang lebih kecil atau sepenuhnya ke dalam unit asam amino. Enzim protease dapat diisolasi dengan pemecahan sel atau lisis pada sumber enzim tertentu dan menganalisisnya dengan teknik-teknik tertentu. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah satu, untuk mempelajari metode pemecahan sel atau lisis pada enzim protease secara enzimatik, untuk memahami metode elektroforesis pada pemurnian enzim protease, serta untuk memahami metode blotting pada analisis enzim protease. Berikut merupakan gambaran umum mengenai analisis enzim protease. Yang pertama, enzim protease dapat diperoleh dari bakteri Bacillus sp, kemudian dipecah sel atau lisis dengan metode yaitu metode fisik, kimiawi, dan enzimatik. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas mengenai lisis yaitu dengan metode lisis enzimatik. Selanjutnya dilanjutkan dengan analisis dengan metode sekuen asam amino, SDS-PAGE, serta metode blotting. Namun yang akan dibahas dengan analisis di sini adalah metode SDS-PAGE serta dilanjutkan dengan metode blotting. Kita masuk pada prosedur kerja. Yang pertama adalah pemecahan sel atau lisis pada bakteri Bacillus sp secara enzimatik. Tahap pertama di situ adalah pemanenan sel, yaitu sebanyak 1,5 ml kultur bakteri Bacillus sp dipindahkan ke sebuah wadah, kemudian disentrifugasi. Selanjutnya, sampel diberi 10% gliserol yaitu 100 mikroliter, kemudian disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap pelepasan enzim protease dari sel. Itu siapkan wadah tubes 1,5 ml baru yang berisi bakteri Bacillus sp. Kemudian ditambahkan gliserol 10%, selanjutnya ditambahkan STE 1 ml yang sebelumnya telah disediakan. Selanjutnya di vortex sampai homogen, lalu disentrifugasi 5000 rpm selama 5 menit. Kemudian supernatan yang ada pada sampel dibuang. Selanjutnya sampel utama dikeringkan pada suhu kamar. Kemudian ditambahkan lagi lisozim 200 mikroliter lalu di vortex. Selanjutnya diinkubasi 37 derajat Celcius selama 1 jam.
Kemudian sampel yang telah diinkubasi kemudian ditambahkan larutan buffer lysis 200 mikroliter dalam keadaan dingin selama 1 menit. Selanjutnya ditambahkan lagi Cl dingin sebanyak 1 kali volume supernatan pada sebelumnya. Selanjutnya ditambahkan fenol dingin 100 mikroliter lalu dibolak-balik sampai larut. Selanjutnya disentrifugasi lagi 13.000 rpm selama 10 menit. Selanjutnya sampel dipindahkan enzim protease, di mana enzim protease adalah larutan yang paling atas pada ilustrasi tersebut. Selanjutnya enzim protease yang telah dipindahkan pada wadah. Selanjutnya adalah proses elektroforesis pada enzim protease dengan metode SDS-PAGE. Metode SDS-PAGE memiliki prinsip kerja ketika protein atau enzim dipisahkan secara elektroforesis dengan matriks gel dan kemudian diberikan sumber arus listrik, maka protein atau enzim yang memiliki molekul yang lebih kecil akan berimigrasi lebih cepat, sedangkan molekul protein atau enzim yang berukuran lebih besar akan berimigrasi lebih lambat. Tahap yang pada proses elektroforesis pada enzim protease yang pertama adalah injeksi sampel dan running. Enzim protease hasil lisis sebelumnya dimasukkan ke dalam open drops. Selanjutnya ditambahkan dengan 15 mikroliter RSB, kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, lalu didinginkan. Selanjutnya sampel enzim protease disuntikan sebanyak 10-20 mikroliter ke dalam sumur secara hati-hati dengan menggunakan Hamilton syringe. Hamilton syringe dibilas dengan air atau running buffer yang selanjutnya akan digunakan pada pengambilan sampel atau penyuntikan sampel berikutnya. Selanjutnya, hubungkan perangkat elektroforesis dengan power supply dengan plate 1 yaitu 28 mA dengan tegangan 110 volt. Selanjutnya, plate 2 itu 30 mA dengan tegangan 130 volt. Selanjutnya, cartridge gelnya dipindahkan dan untuk digunakan proses pewarnaan gel. Langkah berikutnya adalah pewarnaan gel. Gel direndam di dalam 20 ml larutan staining solution yang disiapkan sebelumnya. Kemudian sambil digoyang dengan shaker selama 20 menit. Kemudian larutan staining dituang kembali ke dalam wadahnya. Selanjutnya dicuci dalam 150 ml asam asetat atau larutan TCA 12,5%. Selanjutnya gel direndam dalam larutan destaining sambil digoyang selama 20 menit. Selanjutnya cuci sampel dengan asam asetat atau larutan TCA 12,5% sambil di-bening sampai bening. Untuk karakteristik enzim protease hasil elektroforesis selanjutnya dapat dilihat pada gambar sebelah. Selanjutnya adalah proses elektrotransfer pada enzim protease, di mana proses elektrotransfer merupakan salah satu bagian dari metode blotting. Nah, tahap pertama dari proses elektrotransfer ini adalah transfer membran. Di situ telah disediakan diagram transfer membran. Yang pertama, gel dan membran ditempatkan di antara kertas saring dan sponge pads atau bantalan spons. Selanjutnya, cartridge diterapkan untuk memelihara tekanan dan membran. Selanjutnya, tegangan diberikan dalam tangki buffer dan selanjutnya protein berpindah dari gel ke membran. Tahap berikutnya pada proses elektrotransfer adalah hibridisasi antibodi.
Di situ juga telah disediakan diagram hibridisasi antibodi. Pada wadah pertama terdapat garis berwarna biru, itu menunjukkan berat molekul. Selanjutnya terdapat bulatan yang berwarna, itu menunjukkan blocking. Selanjutnya pada tahap berikutnya adalah terdapat antibodi primer. Selanjutnya terdapat antibodi primer dan antibodi sekunder dengan konjugasi. Tahap berikutnya pada proses elektrotransfer adalah deteksi, di mana diagram deteksi itu dapat dilihat pada slide tersebut. Di situ terdapat beberapa bagian, diantaranya terdapat antibodi sekunder dengan konjugasi HRP, kemudian terdapat antibodi primer tanpa konjugasi HRP. Selanjutnya terdapat membran, dan di dalam membran itu terjadi transfer protein ke membran. Selanjutnya dengan adanya substrat dengan bantuan sinar cahaya matahari akan terbentuk produk yang teroksidasi. Itulah beberapa proses elektrotransfer pada enzim protease. Itulah presentasi saya pada kesempatan ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.